Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Mufid, NIM 250201020078, akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Goklas Yahaan MM dengan kode kelas MJ507. Untuk judul artikel pertama yaitu analisis manajemen risiko pada perusahaan fintech di Indonesia dalam meningkatkan keamanan dan kepercayaan pengguna. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Transformasi digital mendorong pertumbuhan cepat industri fintech di Indonesia. Namun disertai munculnya berbagai risiko strategis, munculnya risiko operasional, keamanan data, kepatuhan, dan teknologi yang mengancam stabilitas perusahaan. Tingginya kasus kebocoran data pribadi dan serangan cyber yang menurunkan tingkat kepercayaan pengguna. Perlunya manajemen risiko yang komprehensif sehingga kebutuhan strategis untuk keberlanjutan bisnis fintech. Yang kedua, tujuan penelitian menganalisis penerapan manajemen risiko pada perusahaan fintech di Indonesia, mengidentifikasi jenis-jenis risiko utama dan menilai tingkat signifikasinya, mengevaluasi strategi mitigasi risiko dan efektivitas pengendalian internal yang diterapkan, lalu melakukan cara meningkatkan keamanan sistem dan kepercayaan pengguna melalui manajemen risiko. Metode penelitian yang dipakai pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui studi literatur, jurnal, buku, dan laporan industri, lalu observasi dokumen perusahaan dan regulasi terkait, dan juga wawancara dengan pihak yang terlibat dalam manajemen risiko. Analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, identifikasi risiko. Risiko utama meliputi risiko operasional atau kegagalan sistem, risiko keamanan siber atau pencurian data, dan risiko kepatuhan terhadap regulasi OJK. Strategi mitigasi, perusahaan menggunakan teknologi enkripsi tingkat tinggi, sistem deteksi fraud secara real time, dan audit keamanan rutin. Pengendalian internal, keberhasilan manajemen risiko sangat bergantung pada budaya sadar risiko di seluruh level organisasi. Lalu kepercayaan pengguna, transparansi dalam pengelolaan risiko terbukti meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen secara signifikan. Poin 5, implikasi, bagi perusahaan sendiri perlu investasi berkelanjutan pada teknologi keamanan cyber dan pelatihan SDM untuk menghadapi ancaman yang terus berevolusi. Bagi regulator, perlunya penguatan kerangka hukum dan pengawasan yang lebih ketat terhadap standar keamanan data industri fintech. Bagi pengguna sendiri, implikasinya peningkatan literasi digital diperlukan agar pengguna lebih waspada dalam melindungi data pribadi saat bertransaksi digital. Lanjut ke judul artikel 2 dengan judul Strategi Manajemen Risiko pada Bisnis Perjalanan di Masa Pandemi COVID-19. Yang pertama, latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk yang signifikan bagi industri pariwisata secara global, termasuk di Indonesia. Bisnis perjalanan mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis akibat pembatasan pergerakan dan penutupan destinasi wisata. Perusahaan biro perjalanan menghadapi risiko besar terkait kerugian finansial yang memerlukan perhatian dan prioritas penanganan. Manajemen risiko menjadi elemen krusial untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis di tengah ketidakpastian pandemi. Poin 2, tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan bisnis perjalanan selama masa pandemi COVID-19. Lalu menganalisis strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi kerugian. Poin ketiga, mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko dalam menjaga keberlangsungan operasional bisnis. Lalu poin ketiga, metode penelitian, yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai itu studi pustaka atau library research dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur terkait. Sumber data melalui jurnal ilmiah, buku manajemen risiko, laporan industri, dan artikel berbagai terkait dampak COVID-19 pada pariwisata. Analisis menggunakan pendekatan manajemen risiko, identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko. Poin 4, hasil penelitian.
Identifikasi risiko atau risiko utama meliputi risiko finansial, penurunan omset, risiko operasional yaitu pembatalan perjalanan, dan risiko hukum terkait kebijakan pemerintah. Strategi mitigasi, perusahaan melakukan efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk seperti paket wisata lokal dan virtual tour, dan negosiasi ulang dengan vendor. Respon krisis, yaitu adaptasi teknologi digital dan pemasaran dan pelayanan menjadi kunci untuk tetap terhubung dengan konsumen. Untuk pengelolaan SDM, penerapan kebijakan kerja yang fleksibel untuk menjaga stabilitas tenaga kerja di masa sulit. Poin 5, implikasi. Strategi manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam perencanaan jangka panjang perusahaan, bukan hanya dilakukan pada saat krisis terjadi. Untuk implikasi manajerial, pimpinan biro perjalanan perlu meningkatkan kemampuan adaptasi dan inovasi produk untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Lalu bagi kebijakan, perlunya kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah dalam menciptakan protokol kesehatan yang aman untuk memulihkan kepercayaan wisatawan. Lalu untuk artikel ketiga dengan judul peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan, studi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, latar belakang masalah. Perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan menurunkan kinerja organisasi. Manajemen risiko seringkali dipandang hanya sebagai aspek teknis atau finansial, padahal sumber daya manusia memiliki peran sentral dalam mengelola risiko tersebut. Ketidakpastian dalam lingkungan bisnis menuntut integrasi manajemen risiko ke dalam praktek manajemen SDM untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang. Perlu adanya pemahaman mendalam mengenai bagaimana pengelolaan risiko pada aspek manusia dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Poin kedua, tujuan penelitian, yaitu menganalisis peran strategis manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan, lalu meninjau literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bidang manajemen sumber daya manusia, lalu menjelaskan hubungan antara identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko dengan efektivitas kerja karyawan dan organisasi. Poin ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan atau literatur research. Teknik pengumpulan data yang dipakai, meninjau dan menganalisis hasil-hasil studi penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan yang dipakai yaitu analisis kualitatif terhadap literatur di bidang manajemen bisnis, akuntansi, dan sumber daya manusia. Poin keempat, hasil penelitian. Manajemen risiko berperan penting dalam menciptakan stabilitas operasional yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Dalam konteks SDM, manajemen risiko membantu mengidentifikasi potensi kegagalan kerja dan merancang strategi pengembangan karyawan yang lebih tepat sasaran. Penerapan manajemen risiko yang baik mendorong terciptanya budaya organisasi yang responsif terhadap perubahan dan tantangan. Sinergi antara pengendalian internal dan manajemen risiko secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai target-target strategis perusahaan. Poin 5, implikasi. Yang pertama, praktis. Perusahaan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko ke dalam fungsi manajemen SDM, mulai dari rekrutmen hingga penilaian kinerja. Untuk implikasi manajerial, pimpinan perusahaan perlu membangun kesadaran risiko atau risk awareness di setiap level karyawan agar risiko dapat terdeteksi dan dimitigasi lebih dini. Untuk implikasi strategis, manajemen risiko tidak boleh dianggap sebagai beban biaya, melainkan investasi strategis untuk menjamin keberlangsungan bisnis dan keunggulan kompetitif. Artikel keempat dengan judul Manajemen Risiko Deteksi Kecurangan melalui Strategi Anti-Fraud. Pertama, latar belakang masalah. Risiko terjadi di berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, hingga keputusan bisnis, dan telah menjadi perhatian besar bagi kalangan industri serta akademis sejak krisis keuangan global. Munculnya berbagai krisis seperti krisis finansial evergreen, inflasi, serta krisis energi dan pasokan menutup fokus pada pengendalian risiko. Kecurangan atau fraud merupakan risiko serius yang dapat merusak reputasi dan stabilitas keuangan organisasi. Pentingnya peran audit internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan melalui strategi anti-fraud yang sistematis. Tujuan penelitian.
mengeksplorasi manajemen risiko dalam kaitannya dengan strategi anti kecurangan atau anti fraud, menyoroti peran penting manajemen risiko dan audit internal dalam deteksi kecurangan di suatu organisasi, lalu memberikan pemahaman mengenai metodologi operasional manajemen risiko dalam memitigasi dampak fraud. Poin ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang dipakai yaitu kualitatif untuk sumber data yang dipakai melalui analisis mendalam terhadap literatur, jurnal ilmiah dan dokumen terkait manajemen risiko serta audit internal. Fokus analisis menelaah keterkaitan antara manajemen risiko dengan efektivitas strategi deteksi kecurangan. Poin 4, hasil penelitian. Pertama, integritas sistem. Manajemen risiko yang efektif berfungsi sebagai garis pertahanan utama dalam mendeteksi tanda-tanda awal kecurangan. Lalu, strategi anti-fraud. Penerapan strategi anti-fraud yang terintegrasi dengan audit internal dapat mempersempit peluang terjadinya kecurangan dalam operasional bisnis. Lalu selanjutnya, budaya organisasi. Kesadaran akan risiko di seluruh level organisasi sangat menentukan keberhasilan deteksi dan pencegahan fraud. Lalu, pengendalian internal. Penguatan audit internal melalui metodologi manajemen risiko terbukti mampu mengidentifikasi titik rawan manipulasi dan penyalahgunaan wewenang. Poin kelima itu implikasi. Mengimplikasi untuk praktis, yaitu organisasi harus secara rutin melakukan penilaian risiko kecurangan atau fraud risk assessment dan memperbarui strategi pencegahan sesuai perkembangan ancaman. Poin selanjutnya itu di sisi manajerial, manajemen perlu memberikan dukungan penuh kepada departemen audit internal untuk menjalankan fungsinya secara independen dan objektif. Lalu dari sisi kebijakan, perlunya penerapan kode etik yang tegas dan mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system sebagai bagian dari ekosistem manajemen risiko yang sehat. Judul artikel kelima yaitu analisa manajemen risiko keempat dalam industri manufaktur di Indonesia. Literatur review. Poin pertama yaitu latar belakang masalah. Industri manufaktur merupakan sektor vital yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi, namun memiliki potensi bahaya tinggi dalam setiap proses produksinya. Di Indonesia, industri manufaktur menyumbang angka kecelakaan kerja yang sangat tinggi, yaitu mencapai 63,6% pada tahun 2020 bersama dengan sektor konstruksi. Kecelakaan kerja sering terjadi akibat buruknya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3D di dalam perusahaan. Diperlukan pemetaan risiko yang komprehensif untuk menekan angka kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan karyawan. Poin kedua, tujuan penelitian memberikan gambaran umum mengenai manajemen risiko K3 pada industri manufaktur di Indonesia. Lalu menganalisis tahapan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko berdasarkan literatur yang tersedia. Lalu mengidentifikasi jenis bahaya yang paling dominan dan strategi pengendalian yang efektif untuk mencegah kecelakaan kerja. Poin ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian yaitu literatur review atau tinjauan pustaka. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah yang dipublikasi antara tahun 2015 sampai 2020 yang diperoleh melalui Google Scholar. Kata kunci, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan industri manufaktur. Proses seleksi dari berbagai sumber. Terpilih 26 jurnal yang relevan untuk dianalisis lebih mendalam. Poin 4, hasil penelitian. Pertama, identifikasi bahaya. Bahaya yang paling sering ditemukan meliputi bahaya fisik, kebisingan, suhu panas, dan bahaya mekanik, terjepit mesin, tertusuk, dan bahaya ergonomi, yaitu posisi tubuh tidak netral. Penilaian risiko. Sebagian besar industri manufaktur memiliki tingkat risiko dalam kategori moderate atau sedang, hingga tinggi atau high. Pengendalian risiko. Langkah pengendalian yang paling banyak diterapkan oleh penggunaan alat pelindung diri atau APD dan pengendalian administratif atau SOP dan pelatihan. Metode populer yaitu metode HIRARC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control.
dan JSA atau Job Safety Analysis adalah alat yang paling efektif dan sering digunakan untuk mengelola risiko K3. Poin kelima, implikasi. Pertama, implikasi terkait praktis. Perusahaan lebih harus disiplin dalam menerapkan hierarki pengendalian risiko, tidak hanya mengenalkan APD, tapi juga fokus pada rekayasa teknik dan eliminasi sumber bahaya. Bagi sisi manajerial, pimpinan perusahaan perlu menjadikan K3 sebagai budaya organisasi atau safety culture, bukan sekadar pemenuhan regulasi guna melindungi aset manusia dan kelancaran produksi. Untuk dari sisi strategis, investasi pada teknologi mesin yang lebih aman dan otomatisasi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi interaksi manusia dengan titik bahaya kritis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.